Suatu hari Carl Honore lagi di Bandara Roma, kemudian dia mampir di toko buku dan dia melihat sebuah buku yang menarik berjudul One Minute Bedtime Stories, yaitu buku cerita anak yang bisa dibacakan hanya dalam 1 menit. Kemudian dia berpikir, wah ini buku ini tepat buat membacakan cerita mengantarkan tidur anaknya, tetapi dengan waktu yang sangat singkat, yaitu cukup 1 menit, sehingga saya bisa membacakan, setelah itu bisa kembali bekerja. Namun, beberapa detik kemudian dia langsung berpikir dalam dirinya, memangnya kalau saya membacakan dengan cepat kembali bekerja, memangnya saya mau melewatkan momen penting bersama anak saya? Apa maknanya harus cepat-cepat? Memang kenapa saya harus kembali bekerja? Kenapa saya tidak menghabiskan waktu yang berkualitas itu dengan lebih mindful? Dari situ dia mendapatkan sebuah pencerahan bahwa selama ini ternyata yang dia cari selalu kecepatan. Bahkan berinteraksi dengan anaknya pun dia ukur dengan kecepatan agar dia bisa lebih cepat bekerja, lebih produktif, dan mungkin lebih cepat menghasilkan uang. Nah, dari sanalah dia mendapatkan sebuah wake up call moment. Sesuatu yang menyadarkan dia kembali tentang cara dia melihat kehidupan yang terlalu serba cepat. Dari sanalah dia terinspirasi untuk melakukan sejumlah penelitian tentang gerakan hidup lambat atau slow life dan mengantarkan dia untuk keliling berbagai negara untuk mempelajari dan meneliti tentang gerakan lambat. Dan dia semua tulis dalam buku berjudul In Praise of Slow. Dan di episode kali ini Topi Amali akan membahas 5 kekeliruan tentang kecepatan yang mungkin kita terjebak dalam kekeliruan tersebut sehingga kita bisa merevisi cara pandang dan cara hidup kita. Terus bersama saya di Topi Amali. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amali yuk menginspirasi. Coba lihat beberapa tumbuhan berikut ini. Ya, rumput. Rumput bisa tumbuh hanya dalam 1 atau 2 minggu setelah kita pangkas, ternyata tumbuh lagi. Berapa nilai rumput? Sangat rendah, karena dia begitu cepat. Kemudian jagung. Jagung berapa lama? Mungkin kita perlu 3 bulan sejak kita menanam benihnya, sampai kita bisa memanen jagungnya. 3 bulan, berapa harganya? Ya lumayanlah 1 kilo bisa mungkin 5.000 atau 6.000. Nah, kemudian kita nanam padi, berapa lama? Ada yang panennya 6 bulan, ada yang panennya 4 atau 5 bulan. Tetapi harganya di atas jagung, karena dia tumbuh lebih lama, dan kita harus menunggu lebih lama untuk memanennya. Kemudian kalau kita menanam albasia, mungkin kita bisa memanennya 5 tahun atau 6 tahun. Harganya lumayan. Tetapi kalau kita mau sedikit sabar, kita menanam pohon jati, perlu waktu 15-20 tahun, tetapi harganya lebih tinggi berkali-kali lipat dari pohon albasia. Semakin lama kita menunggu, semakin lambat tumbuhnya, semakin tinggi nilainya. Itulah sebuah hukum alam. Segala sesuatu yang cepat nilainya tidak akan begitu tinggi, dan sesuatu yang memerlukan kesabaran untuk menunggu, di sana ada kelambatan tetapi bukan keterlambatan, maka nilainya jauh lebih tinggi. Nah, itulah yang menjadi inspirasi dari buku In Price of Slow. Sebetulnya kehidupan ini berjalan begitu lambat. Kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan, kita tidak melihat tumbuh dengan cepat. Kita bahkan tidak bisa melihat pertumbuhannya. Mungkin setelah kita tinggalkan beberapa bulan baru kita lihat bahwa ternyata sudah tumbuh. Carl Honore ini, dia berkelana ke beberapa negara. Salah satunya adalah ke Italia. Dia bertemu dengan seorang jurnalis Italia bernama Carlo Petrini, yang ternyata dia adalah penggerak sebuah movement yang disebut dengan gerakan slow food di Italia. Jadi gerakan ini adalah sebuah antitesis terhadap industri yang terus mempercepat dalam penyajian makanan atau yang disebut dengan fast food atau makanan cepat saji. Semua dengan kecepatan sehingga kita tidak menemukan lagi kenikmatan dalam memasak dan tidak lagi ada kenikmatan dalam makan. Gerakan slow food ini menjadi sebuah tren baru di mana orang ingin kembali menikmati makanan sebagaimana dulu kita menikmati makanan tanpa harus tergesa-gesa kembali bekerja. Kemudian, Carl Honore juga bertemu dengan beberapa aktivis dalam dunia pengasuhan atau parenting dan menemukan sebuah gerakan yang disebut dengan slow parenting.
Karena dalam dunia pendidikan dan pengasuhan, orang sudah terobsesi untuk menjadi lebih cepat, mengasuh lebih cepat, bisa lebih cepat, membaca lebih cepat, berprestasi lebih cepat. Ada kelas-kelas akselerasi, seolah-olah pendidikan itu bisa dilompat-lompat-lompat. Padahal dalam mendidik itu perlu proses yang bertahap dan perlu kelambatan agar menjadi bermakna dan mendalam. Di Italia juga, Carl Honore berkunjung ke sebuah kota kecil bernama Orvieto. Ini adalah sebuah kota yang didesain menjadi cita slow atau kota yang lambat. Di sana mereka membatasi lalu lintas mobil di pusat kota, melindungi pasar lokal dan makanan tradisional, menciptakan ruang publik yang nyaman, dan menjaga ritme hidup yang lebih santai. Penduduk kota-kota ini melaporkan bahwa mereka merasa lebih terhubung dengan komunitas, lebih menikmati ruang kota, dan lebih sedikit stres. Dan ini menginspirasi banyak kota-kota untuk melakukan hal yang sama. Sebetulnya kita sudah merasakan hal ini jauh sebelum ada gerakan ini. Kita bisa merasakan hidup yang begitu lambat ketika kita tinggal di desa. Namun kini desa pun menjadi begitu cepat setelah informasi masuk, internet masuk, dan kita kehilangan lagi ritme yang lambat di pedesaan. Dari perjalanan tersebut, akhirnya Carl Honore menyimpulkan ada 10 kesalahpahaman dalam melihat kecepatan dalam kehidupan. Tetapi di sini saya hanya akan mengangkat 5, yaitu yang pertama adalah mitos lebih cepat lebih baik. Kenyataannya tidak. Kita tidak harus selalu lebih cepat, tidak harus sukses lebih cepat. Sekarang begitu banyak orang yang ingin sukses di usia 20 tahunan, padahal tidak selalu kita harus sukses dengan cepat, atau menikah cepat, punya anak cepat. Semuanya perlu proses. Segala sesuatu yang cepat didapatkan, biasanya akan cepat juga kita kehilangan. Yang kedua, mitos kedua adalah multitasking membuat kita produktif. Seolah-olah kita mengerjakan banyak hal dalam satu waktu bisa menyelesaikan banyak hal. Padahal, mengerjakan banyak hal belum tentu menyelesaikan banyak hal. Kadang-kadang mengerjakan banyak hal malah tidak selesai satupun. Seperti pepatah Rusia mengatakan, mengejar 5 kelinci, akhirnya tidak satupun kelinci yang bisa kita dapat. Oleh karena itu kita harus fokus pada satu kelinci saja. Karena tubuh kita dan pikiran kita tidak didesain sebagai multitasking. Kita harus fokus pada sesuatu begitu dalam, meskipun sedikit lambat, tetapi akhirnya bisa dilakukan dengan bermakna dan hasil yang optimal. Mitos yang ketiga adalah hidup lambat berarti malas dan tidak ambisius. Kehidupan yang begitu cepat membuat kita ambisi untuk mendapatkan progres dan kemajuan. Tetapi kita bisa lihat kerusakan alam ini diakibatkan oleh kecepatan. Dan kalau kita melihat suku-suku yang sekarang masih eksis, seperti suku Baduy, kampung Naga, mereka hidup dalam kelambatan, tapi justru alam mereka masih terpelihara. Bedakan dengan eksploitasi kebun-kebun sawit di Sumatera dan Kalimantan, itu adalah kecepatan. Seolah-olah kecepatan bisa menghasilkan lebih banyak, padahal dampak lingkungan pun tidak kalah sedikit. Yang keempat, mitos keempat adalah teknologi selalu menghemat waktu. Padahal ketika kita menggunakan teknologi, ternyata kita menjadi lebih sibuk dan menjadi lebih tidak produktif. Misalnya, dengan teknologi kita bisa mendapatkan email yang overwhelm, promosi yang tidak berguna, kemudian kita mendapatkan pesan di handphone kita banyak, notifikasi bertumpuk, kemudian semakin banyak distraksi. Akhirnya, teknologi tidak menciptakan kecepatan, tetapi menciptakan penundaan dan distraksi. Yang terakhir, mitos yang kelima adalah jika kita memperlambat, maka kita akan tertinggal. Seolah-olah kalau kita lambat, maka orang akan menyalip hidup kita. Padahal setiap orang punya fasenya masing-masing. Ada banyak ilmuwan yang hebat, mereka baru mendapatkan hasil dari upaya mereka di ujung usia mereka. Bahkan salah satu ilmuwan bernama Mendel, dia dikenal setelah dia meninggal. Tidak semua orang harus sukses menjadi CEO di usia 20 tahun. Ada yang sukses menjadi pengusaha di usia 60 tahun. Tidak semua orang harus menikah muda. Ada yang sudah agak lanjut usia tapi baru mendapatkan jodohnya. Setiap orang punya waktu masing-masing, setiap bunga punya masa kapan dia berkembang. Oleh karena itu, jangan takut tertinggal.
kecepatan setiap orang berbeda-beda, kelambatan bukan artinya keterlambatan. Itulah 5 mitos tentang kecepatan dan menjadi alasan kenapa kita harus memikirkan ulang kecepatan. Hidup kita yang terlalu cepat justru membuat dunia rusak lebih cepat. Oleh karena itu, mari kita pertimbangkan untuk pindah track menjadi track yang lebih lambat, yang sekarang kita kenal dengan slow living. Di segmen terakhir nanti saya akan memberikan tips bagaimana memulai hal-hal kecil untuk slow living dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus bersama saya di Topi Amali. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Topi Amali yuk meraba. Ini sekarang akan bagian tips and tricks slow living. Nah, barusan itu adalah contoh cara memperlambat ya. Tapi bukan begitu. Ada 3 hal kecil yang bisa kita mulai untuk memulai slow living dalam kehidupan kita. 1, yaitu tinggalkan multitasking, fokus mengerjakan satu hal pada satu waktu. Multitasking tidak berarti menyelesaikan banyak hal, tetapi justru lebih overwhelmed dengan banyak hal. Karena tubuh kita tidak desain untuk multitasking. Saat makan, fokus pada makan. Saat berbicara, fokus pada orang yang berbicara. Saat bekerja, fokus pada pekerjaan satu hal saja. Manfaatnya, kita akan lebih produktif, lebih berkualitas, dan lebih meaningful. Yang kedua adalah buat ruang lambat dalam hari-hari kita. Misalnya, kita blocking time 10-20 menit di pagi hari tanpa ponsel. Atau kita jalan kaki tanpa harus menggunakan headset, pokoknya nikmati perjalanan, dengarkan suara-suara alam. Atau di sore hari kita duduk di belakang taman rumah kita atau di sudut rumah kita sambil menikmati kopi atau teh hangat tanpa distraksi apapun, hanya fokus pada teh dan kopi. Dengan begitu maka pikiran kita akan mendapatkan ruang tenang dan mengurangi stres. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kurangi aktivitas tidak penting. Lakukan audit jadwal dalam satu hari, kira-kira mana yang esensial, mana yang tidak esensial, buang. Lihat jadwal 1 minggu, lihat jadwal 1 bulan, bahkan kalau kita bisa melihat jadwal 1 tahun, akan ada banyak aktivitas-aktivitas yang biasanya kita lakukan secara autopilot tanpa disadari, bisa kita sadari dan kita buang. Sehingga kita akan punya waktu dan jadwal yang lebih bermakna. Manfaatnya, kita akan banyak waktu untuk hal-hal benar-benar penting seperti keluarga, kesehatan, dan refleksi diri. Lakukan 3 hal tersebut mulai hari ini. Kita akan menjalani satu metode yaitu slow living, hidup yang lambat, yang bukan berarti terlambat, tetapi hidup yang lambat menjadi lebih bermakna. Selamat menikmati liburan di kampung halaman, menikmati kehidupan yang slow living, menikmati hidup yang lebih bermakna. Sampai jumpa lagi di Topi Amali episode berikutnya.